Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025. Kita akan kembali share analisa di XAUUSD atau di Gold untuk satu minggu ke depan, mulai hari Senin tanggal 17 Februari sampai hari Jumat tanggal 21 Februari 2025. Oke, kita akan mulai dari time frame di weekly. Di time frame weekly muncul candlestick shooting star ya. Shooting star ini warnanya hijau atau bullish tapi shooting star. Jadi ini menandakan bahwasanya sempat para pembeli atau buyer ini sempat melakukan tindakan pembelian besar-besaran, akan tetapi pada perjalanannya akhirnya para sellernya ini mendominasi kembali. Akhirnya ditutup candle shooting star atau seperti ini. Dan ini adalah salah satu pertanda atau sinyal bahwa harga ini akan melakukan penurunan atau reversal di weekly ya. Tapi kita akan coba lihat nanti ke depan apakah penurunannya nanti sifatnya hanya sebuah retracement atau bahkan akan sampai bablas, ambil ini sebuah liquidity semua, apakah akan diambil sampai ke bawah ya. Oke, di weekly-nya seperti itu. Kita akan ke time frame di daily. Nah, di time frame daily bearish engulfing ya, bearish engulfing sempat sweep previous daily high, tapi kemudian ditutup dengan candle cukup kuat bearishnya di daily dan memakan candle hari Kamis dengan posisi close body candle berada di bawah previous daily low. Sempat kita harapkan bahwasanya harga ini membuat all time high kembali ya. Itu makanya kemarin saya bikin setup untuk buy di H1 hanya sampai di order block di M5 atau M15. Nanti kita coba akan, dan ternyata benar ada rejection. Ya, semalam kena SL, yes, nggak apa-apa, biasa. Udah dapat lumayan banyak, dapat 500 pips lebih, kena SL 20-50 ya, is okay lah. Oke, untuk daily-nya kita akan pindahkan untuk previous daily high-nya di angka 2940.04. Itu akan menjadi previous daily high di candle bearish nih. Momentumnya kita akan melihat untuk potensi minggu ke depan seperti apa, khususnya di hari Senin Selasa. Untuk previous daily low-nya kita pindahkan di harga 2877.11. Di daily untuk daily setelah terjadi break of structure ya. Setelah terjadi break of structure daily, kita akan pantau. Sekali lagi untuk metode Smart Money Concept, kita melihat di sini adalah sebuah inducement di daily. Kalau harga berhasil sampai bawah sana mengambil inducement, maka sudah bisa dipastikan harga akan retrace lebih dalam. Ini semua liquidity bisa disapu, baru akan bergerak naik lagi. Seperti ini, ada bearish naik, bearish naik. Nah, apakah yang bearish gede banget ini sekarang ini mampu memberikan tekanan bearish lebih kuat ya. Di time frame daily, oke, di 4 jam, oke, di 4 jam. Kembali ke area demand-nya ya, kembali area demand. Ini macam double top. Kalau ini di break maka akan bergerak ke zona yang di demand di bawahnya ya. Belum ada bounce terakhir ya. Bounce terakhir itu di H4 di sini. Menjadi break of structure, kemudian inducement sudah diambil di sini menjadi high valid. Ini saya hapus. Oke. Kita akan pindah ke 1 jam. Apa yang terjadi di 1 jam? Ini demand nggak di respect, kita hapus.
masih bullish ya, masih bullish. Tapi ketika ini di break ya, ini low validnya ya, di H1 di harga 2834 itu menjadi low valid atau strong low nya. Kalau di break body candle ya menjadi change of character di H1. Strong low di H1, di M15. Coba kita lihat di Owanda ya, setup saya. Oke, di Owanda kita taking profit ya 710 pips untuk setup, walaupun saya tradingnya nggak sampai situ ya, cuma 500 pipan ya. Jadi di sini saya tandain di ada order block dan di sini di respect. Saya kok nggak entry di sini ya, karena saya agak ngeri ini dijebol kan all time high, makanya saya nggak berani entry di sini. Tapi padahal kita udah tandain dari jauh-jauh, kita udah tandain. Nah, di sini di M15. Nah, itu order block. Order block ini ternyata memberikan efek yang lumayan kuat ya. Satu, dia ambil liquidity ya. Itu sweep liquidity ya. Kemudian ada fair value gap. Bagus banget padahal ya. Ya wes lah, nggak apa-apa, miss kita. Setelah bullishnya ambil 710 pips, bearishnya ini turun semalam itu 628 pips, 62 dolar per troy ounce. Wow, dihabisin semua. Di M15 change of character 30 change of character semua. Change of character ini M30 ya, ini internal. Nah, yang gokilnya lagi ya, di M15 kan saya juga tandain kemarin waktu misalkan ini sudah menjadi change of character ya kan, kita tunggu tuh harga di sini nggak turun-turun, malah semalam turunnya ada reaksi tuh di situ, ada candle engulfing ya, bullish. Nah, nanti di hari Senin kita akan lihat apakah di sini ada change of character untuk bullish ya, setidaknya untuk retrace ya. Takutnya nanti bablas ke bawah. Tapi ini sebuah pullback. Bentar kita lihat ada apakah ada inducement yang sudah di tagging. Pullback ini 13. Ya, ini pullback juga. Ini pullback 66543. Oke, ini menjadi sebuah inducement. Kalau ICT itu marker structure shift ya. Inducement. Belum ada change of character di M15. Jadi kita nanti juga akan bedah di mana kesalahan kita untuk di time frame M5 ya. Oke, di sini sudah ada engulfing lah di M15. M5 oke. Sama, ini juga sebuah inducement. Kalau pakai ICT ini adalah market structure shift ya. Tapi memang terus terang kalau ICT kan memang saya nggak terlalu ini ya, masih ya nggak ini SMC lah gitu. Jadi sebenarnya pakai ICT saya bukan ininya, bukan bidangnya. Itu saya dapat tuh. Nah, ini kena 50 pips. Oke, kita hapus saja. Nah, ini terbalik ya, MSS. Benar, ini sebuah market structure shift, tapi ini di SMC ini sebuah inducement. Nah, ternyata dia berhasil di
area sini ya, ada breaker. Saya sempat kemarin itu ngebuy di sini taking profit. Saya takut di sini ada reaksi dan ternyata benar, harusnya kita cari sell lagi nih. Kalau di M5 ya, di M5 itu terakhir cok ya. Cok. Ini menjadi cok lagi. Oke, nggak ada. Ini M5 change of character, balas change of character. Nah, di sini harusnya saya ambil sell nih, tapi ya kelewat. Ya sosokan pakai ICT, padahal nggak terlalu ini kan. Saya di ICT harusnya pakai SMC aja. Salah menggunakan ICT itu karena saya nggak mahir. Di sini menjadi inducement. Inducement. Tapi kalau ICT harusnya di sininya MSS-nya di sini. Karena dia ambil liquidity ya. Liquidity. Nah, kita akan belajar di sini menjadi MSS, marker structure shape. Di situ. Coba kalau kita pakai MSS yang di situ, apakah nah sial di Fibo 705 atau di sini ada candle breaker ya. Ada order block breaker turun sampai waduh. Sejalan sih dengan si SMC ya. Miss di M5 ini change of character. Oke. Kita evaluasi lagi. Kalau pakai SMC nggak dapat entryannya karena 50% ya di sini. 50% ini menandakan memang momentumnya cukup kuat, di bearish kuat banget. Ya saya harapkan tadi tuh di sini ini ke all time high gitu, makanya di taking profit di 2940-an. Ternyata enggak. Oke, di sini sampai di M15 change of character MH1. Nah, kita ini aja. Inducement internal. Di sini sudah nampak sih sebenarnya adanya ibu musang. Retracement. Walah. Ini jam 8 malam ya. Jadi semalam itu kita sempat kena gocek sama news ya. Di news itu bad news ya. Bad news. Sempat harga itu naik ya. Di sini terlihat. Nah ini naik, cuman dia nggak sanggup. Ini juga engulfing tapi ke bawah. Strukturnya begini. Iya. Kita coba cek di indeks dolar. Tuh, indeks dolarnya turun. Memang ya, kejam hari Jumat itu keramat ya. Jadi kita sudah dikasih profit ya, beberapa minggu akhirnya dihantam stop loss di hari Jumat semalam. Ya buat teman-teman yang nggak pakai stop loss ya udah pasti habis lah. Jadi mau nggak mau kita harus akuin trading ya, bagaimanapun ya namanya manusia bukan robot ya, pasti ada kesalahan. Dan kita selama kita jaga resiko ya insya Allah nggak ada masalah ya, tetap kita bisa mempertahankan ya, namanya up and down itu biasa. Jadi selama kita masih benci dengan stop loss ya perlu dipertanyakan lagi tradingnya seperti apa.
Artinya money manajemennya harus dipertanyakan. Kena stop loss sekali, 2 kali, 3 kali, margin call, ya udah pasti buruk. Bahkan consecutive loss 10 kali, 8 kali, ya bisa aja. Siapa yang nggak pernah kena consecutive loss kayak gitu? Saya sering. Ya mau gimana? Yang bisa kita lakukan, yang kita jaga adalah money manajemennya, risikonya. Jadi kalau masih seperti itu, ya yang harus kita evaluasi adalah satu, ya mungkin untuk belajar secara teknikal, ya oke. Tapi secara money management, secara entry-nya itu seperti apa? Apakah masih layering? Ya, apakah masih tanpa stop loss atau full margin? Nah, itu penyakit-penyakit yang harus kita singkirkan. Ya, ada dua pertanyaan ya. Kalau memang seperti itu ada satu kemungkinan memang modalnya mepet. Ya, modal mepet itu kita memaksakan diri. Ya saya tahu lah, banyak teman-teman memang modalnya memang di bawah 100 itu banyak banget, bahkan ratusan ribu, di bawah $100 maksud saya. Di bawah $100 itu ya berarti kan di bawah 1 juta kurang. Ya mengharapkan profit. Ya saya nggak menyalahkan. Saya juga berawal dari kayak gitu juga. Tapi gini ya, kalau kita tahu, kalau memang mau belajar trading secara benar, ya kalau kita tahu modalnya sebaiknya menggunakan akun sen aja, ya. Atau kalau memang mau full margin, ya cash management misalkan $100, kita harus punya di luar itu katakanlah 10 kali lipat $1.000. Kita full margin kan $100. Ya itu bukan money management, itu lebih ke cash management. Jadi ada kita sisihkan. Bahkan teman-teman kita banyak yang share bahwasanya berkembang dari akun kecil $20-25, kemudian dari $5 sampai $100 sampai $1.000. Itu ya awalnya dari setup ya sudah, lupakan stop loss, taking profit, stop loss, taking profit, ya sudah, kita setia sama trading plan kita. Oke, kita lanjutkan ke Forex Factory. Ada apa di news ya untuk minggu depan? Oke, kita sudah dari news ya. Jadi untuk news hari Senin, Selasa nggak ada. Kemudian Rabunya Presiden Trump speak. Ini kenapa ya sering banget Trump ini ngomong aja nih, suka ngocok-ngocok market ini. Minggu kemarin udah 2 kali, ini sekali. Biasanya Powell ya, Jerome Powell, ini sekarang Trump ini setannya nih. Ya dia lagi gencar-gencarnya perang dagang dengan Tiongkok, kemudian yang kemarin tentang cleansing Gaza, kemudian isu Ukraina Rusia, lalu kemarin itu sempat ketegangan dengan Meksiko sampai ya rasialis lah. Yang awalnya dari perang dagang kemudian menjurus ke lebih tensi memanas di regional. Tapi yang terjadi justru emasnya turun drastis malam. Ini apakah aksi profit taking ya para smart money untuk bisa mengambil harga lebih bawah lagi? Ya bisa terjadi. Ya, di hari Selasa ada hari Kamis dini hari ada FOMC. Nah, ini FOMC ini. Jam 2 pagi. Kemudian di malamnya 8.30 ada unemployment claims. Di sini forecastnya lebih besar ya daripada previousnya. Ya, previous 213.000, forecastnya 214.000. Ini lebih ke bad ya, kalau misalkan adanya penambahan klaim tingkat pengangguran, kalau terjadi akan menjadi bad news. Kemudian di hari Jumat nggak terlalu banyak ya, hari Rabu dan tapi FOMC ya, hari Rabu dan Kamis ya. Hari Kamis dan Jumat ya. Yang pertama di 945 ada flash manufacturing PMI high impact, tapi PMI itu nggak terlalu ini sih, nggak kayak CPI, FOMC NFP gitu ya. Previousnya 512. Sama untuk flash service PMI baru ada penurunan ya, previewsnya 52,9, forecastnya 53,2. Ya, kalau news ini nggak terlalu ini sih sebenarnya, hanya sebuah patokan kayak semacam buktinya apa yang terjadi di real nggak saya menemukan itu jarang ya, sesuai dengan kondisi market itu jarang. Jadi malah selalu kebalik nih.
nggak usah analisa apa ya di fundamental ya, di news ya. Kita fokus di technical aja. Karena news itu hanya mempercepat stop loss dan taking profitnya aja. Oke. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya. Untuk mentorship silahkan klik linknya di deskripsi. Dan tak lupa saya ingatkan kembali buat teman-teman yang ingin belajar secara teknikal tapi dengan biaya yang terjangkau, silahkan cek di video langganan membership di YouTube. Ya, dengan biaya sangat terjangkau teman-teman bisa mendapatkan materi yang sebenarnya cukup lumayan ya di situ. Ada juga recording ketika kita kelas ya, dengan segala keterbatasan lah ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, walaupun itu hanya satu arah, tapi ya saya pikir cukup membantu lah. Cukup membantu. Mudah-mudahan ya bisa berguna buat kita semua. Oke, mungkin untuk video kali ini nggak terlalu panjang ya. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.